Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam ya. Jadi di episode kali ini teman-teman ya, kita akan membahas annual meeting Berkshire Hathaway tahun 2020 yang dilaksanakan Sabtu kemarin ini ya. Dan seperti biasa, annual meeting ini selalu insightful dan penuh dengan wisdom. Apalagi tahun ini teman-teman ya. Kenapa? Karena Warren Buffett yang biasanya ngajarin kita untuk greedy, untuk serakah di saat krisis, itu ternyata malah sekarang jual rugi semua sahamnya di sektor penerbangan teman-teman ya. Wah, benar-benar ya. Kalau teman-teman penasaran ya cerita detailnya itu seperti apa, nah pantengin terus video ini sampai akhir ya. Sekaligus saya mau umumkan pemenang giveaway kita kemarin ya teman-teman ya, di akhir video. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi sebelum saya mulai, saya ingin disclaimer terlebih dahulu ya. Apa yang saya sampaikan di dalam video ini, itu adalah interpretasi saya pribadi ya. Nah, kalau teman-teman lihat videonya terus interpretasinya berbeda, itu bisa saja ya. Nah, untuk yang mau lihat video aslinya, itu ada di Yahoo Finance ya, channelnya ya. Ini memang agak panjang ya, sorry, yang full event, itu sekitar 5 jaman teman-teman ya. Jadi teman-teman ya di sini kalau saran saya lihat yang potongan-potongan ini aja ya, sebanyak ini ya. Nah, sangat-sangat bermanfaat lah pokoknya, nggak rugi ya. Nah, jadi langsung aja kita mulai ya. Saya ingin mulai dengan kalimat Warren Buffett terlebih dahulu ya di sini. No, when you change your mind? Well, when we change our mind, we don't take half measures or anything of the sort. So I was amazed at how, frankly, we were selling them at far lower prices than we paid. Nah, di sini jelas ya Warren Buffett itu menyampaikan kalau dia jual harga sahamnya itu di bawah harga belinya teman-teman. Artinya jelas di sini cut loss atau jual rugi ya. Kita lanjutkan sedikit dulu. But I was amazed at the volume. The airlines always trade in large volume relatively, but we have sold the entire positions. Nah, di sini jelas ya kalau Warren Buffett sudah bersihkan seluruh portofolio dari saham-saham penerbangannya, dijual seluruhnya ya. Jadi gini teman-teman ya. Ternyata posisi Warren Buffett itu sebenarnya ada di mana? Posisi Warren Buffett itu ada di American Airlines ya, Delta Airlines, Southwest Airlines, dan United Airlines. Nah, empat-empatnya ini memang perusahaan terbesar ya di sektor penerbangan di Amerika. Dan Warren Buffett itu punya rata-rata dari semua perusahaan itu 10% sahamnya teman-teman ya. Yang ini menjadikan Warren Buffett itu ya salah satu pemilik terbesarnya di perusahaan tersebut. Nah, ketika sudah dijual habis, tahu nggak teman-teman? Ternyata ruginya itu diprediksi hampir 50 miliar US dollar loh. Luar biasa ya. Yang itu jelas ya, saya sendiri pribadi pasti langsung bertanya-tanya ya teman-teman ya. Kenapa sih kira-kira kok Warren Buffett itu mau jual rugi sebanyak itu saham di sektor penerbangannya? Nah, menurut saya sendiri dari seluruh video ini yang saya lihat ya, itu ada 2 alasan kenapa Warren Buffett jual sahamnya ya. Yang pertama ya, di sektor penerbangan ini menurut Warren Buffett itu adalah yang paling terdampak dari wabah saat ini ya. Bahkan Warren Buffett itu cerita kemungkinan recovery-nya itu multi years ya. Multi years itu artinya mungkin nggak sebentar ya, nggak setahun, bahkan mungkin bertahun-tahun. Itu menurut Warren Buffett. Yang jelas di sini akhirnya merubah pandangan Warren Buffett terhadap prospek bisnis penerbangan ke depannya ya. Itu alasan saya pertama. Nah, yang kedua, di sini tuh jelas-jelas ya bahwa Warren Buffett itu melihat sahamnya itu sebagai sebuah bisnis ya. Kenapa? Karena setelah saya cari tahu ya teman-teman, ternyata perusahaan-perusahaan penerbangan ini untuk hidup aja itu sekarang harus ngutang teman-teman. Jadi artinya untuk operasi, untuk penerbangannya itu sekarang sudah dari hutang teman-teman ya. Nah, itu jelas dari segi bisnis nggak menarik ya, karena kita tentunya beli saham itu ingin menabung aset ya, bukan menabung utang ya. Jadi simpelnya bahasanya seperti ini. Jangankan untuk profit ya, untuk bertahan hidup aja sekarang harus ngutang. Nah, itulah menurut saya kenapa Warren Buffett jual saham-saham di sektor penerbangannya. Nah, sebagai seorang investor retail ya tentunya kita harus bisa narik pembelajaran lah dari cerita Warren Buffett di sektor penerbangan ini. Apa kalau bagi saya pribadi yang paling jelas itu
di sini Warren Buffett itu ya jualan dan pembelian itu nggak dipengaruhi oleh naik turunnya harga sama sekali teman-teman ya, benar-benar pure dari bisnisnya ya. Jadi bahkan di video ini tuh dia cerita ya, style investasi Warren Buffett itu adalah beli saham sebanyak mungkin dan hold selama mungkin itu ya. Jadi teman-teman catat ini kalau perlu ya. Tapi kalau misalnya di tengah jalan dia melihat perubahan fundamental ya, dia lihat misalnya bisnisnya nggak lagi profitable atau apapun itu, dia nggak akan tanggung-tanggung untuk jual sahamnya sepenuhnya ya, seperti yang terjadi di saham-saham penerbangan ini ya. Jadi dia benar-benar jual habis, dia nggak mikirkan ruginya sama sekali ya. Kalau dia memang sudah nggak srek dengan suatu saham, dia bisa langsung jual semua tanpa memikirkan ruginya ya. Begitupun sebaliknya, ketika bisnis itu dirasa sama Warren Buffett itu masih menguntungkan, meskipun harganya naik sudah berkali-kali lipat, dia nggak akan jual ya kalau selama masih untung. Kalau misalnya udah rugi, mau rugi berapapun dia akan jual. Itu adalah menurut saya pembelajaran paling utamanya ya dari kisah Warren Buffett di saham sektor penerbangan ini ya. Oke, jadi yang kedua teman-teman ya, ini termasuk kisah yang menarik juga selain sektor penerbangan ini ya. Nah, ini jadi saya kasih lihat dulu ya, saya kasih gambaran dulu. Ini di sesi tanya jawabnya teman-teman ya. Jadi di sini ada orang yang nanya ya, kenapa Warren Buffett kok malah menyarankan orang untuk beli saham, sedangkan dia sendiri tampaknya itu lagi nggak nyaman untuk beli saham ya. Terbukti dengan kondisi keuangan Berkshire Hathaway itu di akhir Maret itu cashnya sekitar 137 miliar US dollar ya. Jadi cashnya masih sebanyak itu, belum dibelanjakan apapun ya teman-teman ya. Dan jawaban Warren Buffett seperti ini. I don't look at it as huge, and I'm not. Nah, itu ya teman-teman ya. Dia nggak melihat 137 miliar US dollar itu besar ya. Kenapa? Karena kalau saya lihat video ini, dia tuh bilang kalau misalnya dia tuh sekarang berpikir tentang ya kemungkinan terburuk lah. Ya, kita pun harus contoh ya. Kalau kita invest ke saham itu kita harus pikirkan dulu resikonya, jangan untungnya dulu. Apa yang dilakukan Warren Buffett ini jelas mencerminkan itu ya. Dia berpikir resiko skenario terburuk, sehingga kalau dia memikirkan itu 137 miliar US dollar cash yang sudah dia tabung belum digunakan sama sekali itu nggak besar menurut dia. Kita lanjutkan ya. I'm not recommending that people buy stocks today or tomorrow or next week or next month. I think it all depends on your circumstances, but you shouldn't buy stocks unless you expect, in my view, you expect to hold them for a very extended period and you are prepared financially and psychologically. Nah, ini jelas banget teman-teman, jelas banget ya. Jadi Warren Buffett itu nggak merekomendasikan orang untuk beli saham besok, lusa, minggu depan atau apapun itu ya. Tapi dia ngasih tahu kita kalau kita mau beli saham, kita itu harus siap dulu secara finansial dan secara psikologis ya. Secara finansial ini maksudnya apa ya? Tentu saja masuknya itu nggak langsung ngawur ya, pasti bertahap ya, itu secara finansial. Dan secara psikologis itu di sini Warren Buffett juga bilang kita paling nggak harus siap kalau misalnya saham kita dibawa turun sampai 50% ya. Itu menurut saya kesiapannya secara psikologis seperti itu ya. Dan kalau kita sudah bisa siap secara finansial dan psikologis, kita baru boleh beli saham ya. Jadi bukan masalah kapannya teman-teman ya, tapi bagaimana diri kita sendiri, apakah sudah siap secara finansial dan secara psikologis ya. Dan teman-teman kalau dari cerita ini ya, ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena di sini sebenarnya kita bisa secara tidak langsung melihat posisi Warren Buffett saat ini menghadapi krisis ini itu adalah wait and see ya. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru ya. Kebetulan saya sama juga, saya juga masih wait and see ya. Teman-teman nggak usah buru-buru. Kalau misalnya teman-teman sudah siap secara psikologis dan finansial ya boleh cicil. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang bisa saya sampaikan dari annual meeting Berkshire Hathaway itu ini aja yang menarik ya. Kalau teman-teman penasaran, banyak hal menarik lain yang dibahas ya, tapi yang saya highlight ini contohnya yang menarik yang lain lagi itu adalah membahas harga minyak yang drop ya, terus gimana Amerika itu selalu bisa bangkit dari krisis, itu dijelaskan dari pembicaraan
Warren Buffett di Berkshire Hathaway Annual Meeting ini ya. Oke. Jadi langsung aja teman-teman kita lanjut ke giveaway-nya ya. Ya, kita pakai ini teman-teman ya. Random picker comment ya teman-teman ya. Ini ada 444 teman-teman. Waduh, luar biasa sekali, banyak banget dan sangat konstruksi semua teman-teman ya. Berkualitas lah komen-komennya. Oleh karena itu, saya bonusi satu lagi teman-teman ya, buku ya. Dan saya di sini saya rubah ya formatnya, jadi nggak 4 buku ini untuk satu orang, tapi untuk 2 orang ya. Saya tambah bonus satu lagi, jadi 5 ya. Nah, untuk paket pertama itu The Value Investor, Warren Buffett sama Investing is Easy. Itu pemenangnya. Kita langsung klik aja teman-teman ya. Start. Ya. Pemenangnya adalah Gilang Wahyu ya teman-teman ya. Jadi itu pemenang pertama. Untuk pemenang kedua bukunya adalah The Deals of Warren Buffett dan The King Investor. Kita langsung pick another winner. Pemenangnya adalah Agus Daryanto ya teman-teman ya, luar biasa. Jadi teman-teman kasih emailnya, maksud saya kirim alamatnya lewat email saya ya. Jadi email saya di nizar.imamhanafi@gmail.com ya. Jadi itu aja, langsung aja teman-teman ya email. Begitu aja video kita kali ini teman-teman ya. Terima kasih banyak, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.